Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report 2022 The Year of Expansion. Di tahun 2021, diplomasi luar negeri Indonesia difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam mengamankan vaksin COVID. Ya, di tahun 2022 Indonesia memang memegang kepemimpinan G20. Di bulan November 2022 nanti, para kepala negara G20 akan hadir di KTT G20 di Bali. Lalu bagaimana arah diplomasi Indonesia di 2022? Simak perbincangan jurnalis Berita 1 TV Aditya Warman bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berikut ini. Pada tahun 2021, dunia dan Indonesia dihantam pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh aspek, termasuk aspek diplomasi. Ya, refocusing prioritas diplomasi pun dilakukan. Salah satunya ialah diplomasi vaksin. Kesetaraan akses terhadap vaksin di seluruh dunia masih menjadi tantangan untuk dunia saat ini. Prinsip vaksin sebagai public goods, aman, dan juga dengan harga terjangkau bagi seluruh negara tetap diusung Indonesia sejak awal pandemi COVID-19. No one, no country should be left behind. Vaksin juga telah menimbulkan harapan baru dengan meningkatnya perekonomian. IMF merilis pada tahun 2022, ekonomi global dapat mencapai 5,2%. Bahkan untuk kawasan Asia dapat tumbuh sebesar 6,9%. Ya, lalu bagaimana dengan fokus diplomasi di tahun 2022 mendatang? Saya akan tanyakan langsung ke Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi. Halo, apa kabar Bu Retno? Halo Mas Adit, apa kabar? Sehat ya? Bu, saya ingin tanya nih Bu, di tahun 2021 kemarin, Indonesia ini fokus terhadap diplomasi vaksin. Nah, di tahun 2022 Bu, ini apa yang akan terjadi dengan diplomasi Indonesia? Jadi untuk tahun 2022 tentunya diplomasi akan kita gunakan untuk terus mendukung upaya pemulihan dari pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonominya. Bu, jika kita bicara masalah diplomasi vaksin kembali nih Bu, di tahun 2021 kemarin, Indonesia memang secara prinsip begitu mengedepankan vaksin, kesetaraan vaksin maksud saya itu yang merata bagi seluruh negara dan terus disuarakan oleh Indonesia di berbagai fora internasional. Apakah memang diplomasi vaksin ini di tahun 2022 mendatang menjadi salah satu fokus Bu bagi diplomasi Indonesia? Dari kesehatan, hal yang paling mudah kita lihat atau untuk jangka pendeknya tentunya terus bicara mengenai bagaimana kita dapat memenuhi kebutuhan vaksin untuk masyarakat Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa per tanggal 22 Desember kemarin Indonesia sudah dapat memvaksinasi 40%, lebih dari 40% dari total jumlah penduduknya. Ini adalah target yang memang ditetapkan oleh WHO, diharapkan dapat dipenuhi oleh semua negara. Namun kenyataannya memang tidak semua negara dapat memenuhi target 40% vaksinasi dari total penduduknya sampai akhir 2021. Nah, Indonesia termasuk yang beruntung karena kita dapat memenuhinya, sehingga kita untuk 2022 PR kita adalah untuk memenuhi paling tidak 70% vaksinasi dari total penduduk Indonesia pada pertengahan 2022. Ini juga target dari WHO, dan sebagaimana yang kita jalankan di 2020-2021, maka diplomasi akan kita gunakan agar kebutuhan kita akan vaksin dapat terpenuhi. Bicara mengenai vaksin, selain untuk kepentingan dalam negeri, tentunya kita juga terus berjuang untuk kesetaraan akses vaksin bagi semua negara. Ini penting sekali artinya, karena kita yakin bahwa kalau seluruh dunia tidak selesai dengan pandemi, maksud saya tidak
semua negara dunia selesai dengan dalam upaya mengatasi pandemi, maka dunia tidak akan dapat selesai mengatasi pandemi. No one is safe until everyone is. Oleh karena itu, tugas semua negara dunia adalah memastikan kesetaraan akses vaksin bagi semua negara dan terus mempersempit gap vaksin di antara negara-negara. Baik, Bu. Lalu apa sih, Bu, sebenarnya top agenda yang dibawa Republik Indonesia ini dalam G20 nanti, Bu? Jadi memperkuat arsitektur kesehatan dunia. Ini penting sekali karena sekali lagi kita sadar bahwa pandemi sekarang ini sudah pasti bukan pandemi yang terakhir. Kita pasti akan menghadapi pandemi-pandemi yang akan datang. Oleh karena itu, dan kita juga belajar dalam menghadapi pandemi ini ternyata kita tidak memiliki ketahanan kesehatan yang cukup bagus dalam menghadapi pandemi. Oleh karena itu diperlukan sebuah arsitektur kesehatan dunia yang lebih kuat, diperlukan sebuah ketahanan kesehatan yang lebih kuat, dan caranya adalah antara lain bagaimana kita bisa membangun sebuah dukungan keuangan untuk membangun ketahanan kesehatan tersebut di dalam konteks G20. Oleh karena itu di dalam presidensi Indonesia maka akan ada joint exercise antara Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan dalam konteks bagaimana kita bisa mengumpulkan resources yang lebih terstruktur di dalam mendukung negara-negara berkembang. Sekali lagi negara-negara berkembang di dalam menghadapi pandemi yang akan datang. Selain itu masih di dalam konteks membangun ketahanan kesehatan global, maka Indonesia termasuk salah satu proponen yang menyampaikan mengenai pentingnya sebuah treaty kesehatan yang baru dan pentingnya memperkuat WHO. Ini juga sekali lagi terkait dengan pengalaman kita menghadapi pandemi COVID-19 dan bagaimana kita memperkuat WHO sebagai lembaga Badan PBB yang mengkoordinir kesehatan dunia yang perlu diperkuat. Baik, berkaitan dengan green diplomacy, ini menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia tentunya di tahun 2022. Apa yang akan dilakukan Indonesia pada diplomasi hijau begitu, Bu, di tahun depan? Pemulihan ekonomi tidak akan lepas dari upaya transisi energi, dan pemulihan ekonomi harus diletakkan di dalam konteks ekonomi hijau dan berkelanjutan serta pemenuhan Sustainable Development Goals. Nah, mengenai transisi energi ini sudah bukan merupakan opsi lagi, tapi sudah merupakan sebuah keniscayaan. Nah, masalahnya adalah bahwa transisi energi, untuk melakukan transisi energi diperlukan investasi yang besar dan diperlukan juga transfer teknologi. Oleh karena itu, Presidensi Indonesia ingin agar G20 dapat menjadi katalis bagi kerjasama-kerjasama konkret yang dapat ditawarkan kepada negara berkembang agar dapat melakukan transisi energi. Baik, Bu. Kita berganti topik sejenak, Bu. Ini terkait masalah digital diplomasi yang sampai saat ini menjadi salah satu yang dituju begitu oleh Indonesia. Nah, digital diplomasi, Bu, sebenarnya apa permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia sehingga memang ini menjadi salah satu permasalahan yang terus digaungkan oleh Indonesia? Transformasi digital. Sekali lagi, di sini kepentingan negara berkembang dibawakan oleh Presidensi Indonesia. Kita belajar dari pandemi di mana ketergantungan kita terhadap digitalisasi semakin besar, termasuk di dalam bidang ekonomi. Jadi salah satu fokus perhatian Indonesia di prioritas ketiga yaitu transformasi digital, itu termasuk bagaimana UMKM dapat memiliki akses yang besar, akses yang setara di dalam ekonomi digital.
bagaimana perempuan mendapatkan akses yang sama, akses yang setara di dalam ekonomi digital. Dan tentunya pada saat kita bicara mengenai masalah transformasi digital, ada beberapa faktor lain, misalnya mengenai kejahatan cyber, mengenai data, dan lain-lain. Tetapi sekali lagi salah satu fokusnya adalah bagaimana G20 dapat menjadi katalis bagi kerjasama yang konkret yang menguntungkan negara berkembang agar dapat melakukan transformasi digital termasuk untuk UMKM-nya, untuk perempuannya, dan untuk seluruh stakeholders yang ada di masing-masing negara. Baik, terima kasih sekali lagi Bu Menlu atas waktu dan juga penjelasannya. Ya, terima kasih Bu Menlu. Retno Marsudi, terima kasih. Ya, pandemi COVID-19 memberikan pelajaran yang begitu berharga bagi pemerintah Indonesia. Betapa pentingnya kolaborasi dan juga kerjasama internasional di dalam membangun inti dan juga infrastruktur dari ketahanan kesehatan dan juga ketahanan ekonomi, serta betapa pentingnya multilateralisme. Untuk terus mendukung terhadap perubahan global, diplomasi Indonesia dituntut untuk antisipatif, adaptif, dan juga gesit. Pemerintah Indonesia juga didorong terus melakukan kolaborasi yang inklusif dan hal tersebut dapat dilakukan dengan 2 event internasional ke depan. Yang pertama ialah presidensi G20 pada tahun 2022 dan juga keketuaan Indonesia pada ASEAN di 2023. Recover together, recover stronger through collective global leadership. Aditya Warman, Amin Subarkah, Muhammad Reza, Berita 1, Jakarta.